Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Pertama, mari bersama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah, yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarju thawab Allah, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Wa anta turka maksiat Allah, dan kita tinggalkan segala bentuk macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala nuri min Allah, dan juga di atas cahaya Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takhafu iqab Allah, dalam rangka kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam kehidupan seseorang dia memiliki rasa takwa Allah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya seseorang yang dia jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membuka segala macam bentuk pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang solidaritas, berbicara tentang ukhuwah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bersaudara satu sama lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ikhwana, yang bersaudara. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, kita tidak boleh menzalimi satu sama lain dan tidak boleh menipu satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi Nabi ini hijrah itu bukan karena keinginan dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kota Mekah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Rasul itu dia berhenti di dekat kota Mekah. Dan di sana melihat di antara kota-kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah."
demi Allah bahwasanya engkau ini merupakan sebaik-baik buminya Allah Subhanahu wa taala. Laula ukhrijtu ma akhrajtu. Apabila aku tidak diusir dari kota Mekah, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Karena di sanalah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan ketika Nabi sampai di kota Madinah? Ada yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid. Karena masjid inilah di sana tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah. Di masjid itulah akan tersebar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memuji orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Bahwasanya orang-orang yang dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapakah mereka? Man amana billah wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dan mereka menunaikan salat dan juga mereka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah fa'asa ayyakuna minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Selesai membangun masjid, maka orang-orang muhajirin, ada dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya al-muhajirin dan satunya ansar. Muhajirin ini yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah, yang ikut hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga mereka dikatakan sebagai muhajirin. Ketika mereka hijrah, mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta-harta mereka. Disebutkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya. Yang dahulunya ketika Suhaib datang di kota Mekah, ya, itu tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tetapi ketika Suhaib Ar-Rumi dia keluar hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu Suhaib itu memiliki harta yang begitu banyak. Ketika mau keluar, maka orang-orang kafir Quraisy di sana mengatakan, "Ya Suhaib, kok enak tiba-tiba engkau di sini engkau memiliki harta yang begitu banyak. Kemudian engkau meninggalkan kami." Ya, enggak gratis. Suhaib itu dia memiliki bunker di rumahnya, tempat ya menimbun harta. Kalau kita sekarang meletakkan di bank biasanya. Ya. Kalau Suhaib Ar-Rumi dibawa, ya, dia punya bunkernya, uangnya dirham, dinar, emas, diletakkan di bunkernya. Ketika mau keluar, maka Suhaib Ar-Rumi memberikan semua bunkernya itu kepada orang kafir Quraisy. Diberikan semuanya. Karena memang Suhaib Ar-Rumi bukan ini yang diinginkan. Karena dia mau hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan semuanya. Kemudian Suhaib Ar-Rumi dia keluar berjalan ke kota Madinah, hijrah, meninggalkan semuanya. Sehingga orang-orang muhajirin ini mereka tidak membawa hartanya, tidak membawa keluarganya, tidak membawa hartanya, ya, mereka membawa bekal yang cukup saja. Sesampainya di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah al-muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah. Dan di sana ada al-ansar, yaitu sahabat Ansar. Sahabat Ansar yaitu mereka penduduk asli kota Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka, mengikuti langkahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahwasanya Allah itu ridha kepada mereka. Mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini berarti rela terhadap semua aturannya Allah. Ridha terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga ridha kepada mereka.
A'adda lahum jannat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka jannat, yaitu surga-surga. Tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan ini merupakan al-fawz al-azim, kemenangan yang begitu besar. Allah memuji para muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan kebaikan. Kaum masyarakat mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yaitu golongan Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Min qablihim yaitu sebelum mereka. Yuhibbun man hajara ilaihim. Dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya, jadi kalau misalkan kita itu berada di tempat tinggal kita, maka ada orang yang dia itu kesusahan, saudara kita, yang dia ingin mencari tempat perlindungan, ya, untuk tempat tinggal mereka. Yuhibbun. Jadi orang-orang Ansar ini mereka mencintai terhadap orang-orang yang datang kepada mereka. Yuhibbun man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahwasanya mereka itu tidak terdapat di dalam hati mereka untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka hijrah di tempat mereka. Kadang orang yang mereka pikirkan, ya, kalau kita di tempat tinggal kita ada orang yang datang, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut? Ya, apa manfaatnya? Dan orang-orang ini hijrah, tidak memiliki apa-apa mereka. Sehingga Allah SWT tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Allah itu yang dilihat adalah hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila ajsadikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian dan tidak melihat kepada paras-paras kalian. Walakinnallaha yanzur, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Jadi kalau memang Allah tahu di dalam hati kita ada kebaikan, yu'tikum khaira. Allah akan memberikan kebaikan. Ya, karena memang hati ini puncak dari segalanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya di dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat sa'iru amali. Dan apabila hati ini baik, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat sa'iru amali. Dan apabila hati ini rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wa yaqal. Ketahuilah itu adalah hati. Dan di sini ketika orang-orang hijrah, yang muhajirin, Allah mengatakan yuhibbun man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu selalu mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka. Jadi mereka itu memiliki yang namanya ithar. Ya, ithar yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya, meskipun dirinya itu membutuhkan. Ini Allah menggambarkan bagaimana kehidupan muhajirin wal ansar. Disinilah dimulai yang namanya ukhuwah. Rasulullah SAW melihat bagaimana caranya agar mereka ini bisa saling tolong menolong satu sama lainnya. Sehingga Rasulullah itu mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Ya, sehingga di antara mereka itu bisa saling mewariskan satu sama lainnya. Bahkan warisan ini dawil kurba, tidak mewariskan kerabat, justru mewariskan saudaranya. Jadi ukhuwah yang dia dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini bisa mewariskan. Ya, jadi kalau misalkan saudara yang meninggal, ini tidak ada hubungan karib kerabat ya. Ketika dia meninggal, maka temannya ini dia bisa mewariskannya. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mempersaudarakan. Di sana muhajirin, ada 50 orang muhajirin dan juga ada 50 orang ansar. Disaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Di sini disebutkan ada satu kisah
berkaitan dengan ayat surat Al-Hasyr ayat ke-9. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Ya. Fa ba'atha ila nisa'ihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada para istrinya. Ya, siapa di antara kalian yang bisa mengkhidmat atau melayani tamu ini tadi? Faqulna ma ma'ana illa al-ma. Maka istrinya semua mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Ma ma'ana illa al-ma. Ini istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan hidup sederhana di dalam rumahnya. Bahkan ketika Urwah ibn Zubair, ini ponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Urwah ini dia masuk ke dalam rumahnya Aisyah, maka tidak ada makanan di sana. Kemudian Urwah mengatakan, ya ummah, madza kuntum ta'ishun? Wahai ummah, bagaimana engkau hidup ini tadi? Madza kuntum ta'ishun? Maka Aisyah mengatakan, bil aswadan, yaitu dengan dua aswadan, at-tamr wal ma. Apa at-tamr? Kurma dan air. Ini hidupnya istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang ini dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, langsung dikatakan kepada semua wanitanya, ma ma'ana ilal ma, kami tidak mempunyai apa-apa ya Rasulullah kecuali air saja. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhummu aw yudhifu hadha. Kemudian Rasulullah keluar dari tempatnya dan mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, siapa di antara kalian yang mau melayani tamu ini tadi? Faqala ar-rajul minal ansar, maka berkatalah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Orang yang dia mencintai Ansar, ini di antara tanda keimanan. Hubbul ansar min alamatil iman. Orang yang dia mencintai sahabat-sahabat Ansar, ini di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, buktul ansar minan nifaq. Yang dia mencintai orang-orang Ansar, maka ini di antara bentuk kemunafikan. Dan orang Ansar ini ketika datang ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhim wa la yadhifu hadzal rajul. Siapa di antara kalian yang mau menghormati, yang mau melayani laki-laki ini tadi? Maka orang Ansar ini mengatakan, ana ya Rasulullah, fantalik bihi ila imraatihi. Maka orang ini dia langsung pergi ke rumahnya dan langsung datang kepada istrinya. Faqala akrimi dhaifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada istrinya, hendaklah engkau memuliakan ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka istrinya mengatakan, faqalat ma indana illa qut sibyani. Bahwasanya kami ini tidak memiliki makanan kecuali makanan untuk anak-anak ini tadi. Ma indana illa qut sibyani, kami enggak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak ini tadi, jatah untuk anak-anak. Ma qutu illa sibyani. Faqala hayyi ta'amaki. Langsung orang ini mengatakan, bukan berarti kalau dia cuma punya makanan untuk anaknya, oh ya sudah, kasihan untuk anak-anak ini tadi. Ini kita berbicara masalah iman. Ya, berbicara masalah iman, bukan masalah perasaan. Ya, karena memang iman di atas segala-galanya. Kemudian dia mengatakan hayyi ta'amaki. Persiapkanlah makananmu, siapkan makanan ini tadi. Makanan yang digunakan untuk anak-anak siapkan saja di meja. Ya, hayyi ta'amaki. Kemudian wa asbihi sirajiki. Dan engkau nyalakan lampu ini tadi. Ya, bukan dimatikan lampunya, ditutup pintunya, dibilang tidak ada makanan. Tidak, justru dinyalakan rumahnya. Makanan disiapkan, makanan yang terbatas ini tadi disiapkan. Kemudian lampunya dinyalakan. Wa naumi sibyanaki, dan tidurkan anakmu. Ya, dinyalakan lampunya, anaknya ditidurkan, makanan disiapkan buat tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradu 'asha fahayya'at ta'amaha. Ya. Wa asbahat sirajuka wa naumat sibyanaha, thumma qamat ka'annaha tusli sirajaha.
fa'at faja'alaha yuriniha annaha ka'annahuma ya'kulan. Ya, kemudian dinyalakan lampu ini tadi, seakan-akan anak ini tadi makan, padahal mereka itu tidur. Ya, padahal mereka itu tidur. Maka datanglah tamu ini, disiapkan, disuruh makan. Makanan untuk anaknya disuruh makan. Kemudian wa yu'thiruna fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pagi hari, ini makanan disiapkan ketika Asya, yaitu makan malam. Ketika pagi hari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya, maka orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan dhahiqallahu lailah, bahwasanya pada malam hari tadi Allah itu tertawa. Subhanallah. Jadi sahabat ini itu dia membuat takjub Allah Subhanahu wa taala, membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kisah yang bisa menandingi kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka Allah itu tertawa. Fadhahika Allah au ajiba min ma'alikuma, bahwasanya Allah ditakjub dengan perbuatan kalian berdua, suami dan istri. Ya, jadi suami dan istri mereka itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa menurunkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain, ithar, meskipun diri mereka itu membutuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kepelitan, dari bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, ini bagaimana kehidupan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu ada satu kisah yang indah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari, Rasulullah dikeluar dari rumahnya di siang hari. Ketika keluar, bertemu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika keluar, Umar ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ma akhrajakuma min baitikuma min hadhihi sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian itu keluar di siang hari? Karena dahulu para sahabat itu dia tidak keluar di siang hari kecuali ketika itu saat perang. Ya, dan panas, begitu panas di kota Madinah. Apa yang menyebabkan kalian keluar? Maka dua sahabat ini, Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab, mereka mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah. Kami ini lapar ya Rasulullah. Kami ini lapar." Maka mereka berdua juga tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhrajak min baitik min hadhihi sa'ah?" Apa yang menyebabkan kau keluar ya Rasulullah? Jarang juga Rasul ini keluar siang hari. Maka Rasul mengatakan, "Ma akhrajani min baiti illa alladhi akhrajakuma min baitikuma." Ya, tidaklah yang menyebabkan aku keluar dari rumahku kecuali seperti yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Berarti apa? Lapar. Nabi lapar dan dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga lapar. Maka hayya bina ila rajul minal ansar. Ayo kita ini pergi ke dalam seorang pemuda dari Ansar, Abul Haytham ibnu Tayhan, yaitu terkenal orang ini karim. Ya, seorang yang karim, seorang yang mulia, seorang yang mengabdi, seorang yang baik, terkenal. Ya, minal Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di siang hari itu menuju rumah dari seorang dari Ansar. Ketika sampai di sana, ya, ketika sampai di rumah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati sahibul bait. Ya, di sana ada istrinya saja. Maka istrinya mengatakan, ya, bahwasanya Abul Haytham ibnu Tayhan itu sedang keluar mencari air untuk kami. Karena memang saat itu kekeringan, tidak ada minuman. Ya, air itu yang ada air-air yang asin saja. Maka Abul Haytham ibnu Tayhan dia keluar dari rumahnya, dia mencari air. Ma'ul adab, air yang segar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua para sahabatnya, dia duduk. Ya, bahwasanya Rasulullah lebih afdal dari semuanya. Maka Nabi masuk di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, maka tidak lama demikian datanglah Abul Haytham ibnu Tayhan. Ya. Ketika sampai di rumahnya, maka tidak lama demikian datanglah Abul Haytham ibnu Tayhan. Ya. Ketika sampai di rumahnya, maka tidak lama demikian datanglah Abul Haytham ibnu Tayhan.
Maka Abu Haytham ini dilihat, kok ada terompanya dua sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga ada terompanya Rasulullah SAW. Bisa membayangkan kalau di rumahnya antum ada Rasulullah SAW dan dua sahabatnya di rumah, ya, apa yang antum siapkan? Ya, tapi tidak ada makanan di rumah antum, apa yang antum siapkan? Padahal nggak ada makanan itu, ya. Sampai di sana, maka Abu Haytham mengatakan, man aqrab minni dhaifan, siapa yang lebih mulia dari aku yang telah memiliki tamu pada hari ini? Ada Rasulullah, ada dua sahabatnya. Langsung dia memerintahkan kepada istrinya untuk mengeluarkan air, ya, mengeluarkan airnya, kurmanya, dikeluarkan semuanya. Kemudian masa cuma air dan kurma ini saja? Maka dia mengambil yang namanya sikin. Apa sikin? Apa namanya? Pisau. Ya. Dia mengambil sikin. Sikin ini, ketika dilihat sikinnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum al-halub. Janganlah kalian itu al-halub. Al-halub yaitu menyembelih binatang yang memiliki susu yang begitu banyak. Karena kami ini butuh. Nahnu nahtaj ilal ma. Kami ini butuh yang namanya susu. Iyyakum al-halub. Jangan kalian membunuh ya al-halub, yaitu domba yang dia memiliki air susu yang begitu deras. Kemudian orang ini dia menyembelih dombanya di belakang. Selesai disembelih, maka disiapkan maraq. Ya, maraq itu daging yang disiram dengan kuahnya, ya. Maka itu dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Setelah dihidangkan, maka dilihat sama Nabi. Nabi diam, dan di sana ada Umar bin Khattab dan juga ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nabi diam, maka Rasulullah SAW ini nangis. Padahal ini posisinya lapar. Nabi ini lapar. Nabi ini tiba-tiba menangis. Lihat bagaimana memang hatinya Rasulullah SAW ini lembutnya luar biasa. Makanya kita ini di dalam bersosial ini harus kita memiliki hati yang lembut. Ya, hati yang nggak keras. Dan ini hatinya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat, maka Nabi itu menangis. Dan sedangkan Umar bin Khattab melihat ini, apa? Ada waktu akal, ini waktunya kita makan. Bingung Umar ini tadi, ya. Dan Abu Bakar Siddiq ketika melihat Rasulullah SAW menangis, dia ikut menangis. Ya, karena Abu Bakar ini ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak tahu sebabnya menangis kenapa, tetap ikut saja. Ya, ini para sahabat. Kadang kita kalau disuruh mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, kita tanya dulu apa faedahnya, ya, apa hikmahnya. Tidak ada. Nabi melakukan, ya kami melakukannya. Ya. Abu Bakar menangis dan Umar bingung. Maka Rasulullah SAW, ya, ditanya sama Umar, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ini menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ja'ani Jibril, bahwasanya Jibril telah datang kepadaku dan menurunkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bahwasanya bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Seseorang kalau sudah dibuka pintu dunia, maka lebih mudah bagi dia untuk lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bukan khawatir tentang kemiskinan. Rasul ini khawatir tentang ketika seorang dia dibukakan pintu dunia. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tabsutu alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu dunia kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dahulu mereka juga berlomba-lomba. Fa ahlakatuhum kama uhliku, dan kalian akan binasa seperti halnya orang-orang dahulu binasa. Alhaakumut takatsur. Bermegahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam liang lahat. Zurtumul maqabir. Apa artinya zur? Zur ini artinya apa? Ziarah, dari kata-kata ziarah. Ya.
Jadi ziarah ini bukan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu ziarah ke kuburan. Ketika mendengar ayat ini, maka seorang Arab Badui mengatakan, wallahi la yub'atsun, wallahi la yub'atsun, wallahi la yub'atsun. Demi Allah, kalian itu pasti akan dibangkitkan. Demi Allah, kalian itu pasti akan dibangkitkan. Fa inal za'ir la maqamalah. Karena orang yang ziarah itu dia tidak tinggal. Ziarah itu cuma lewat saja. Antum kemana ziarah ke tempat saudara antum? Ya cuma ziarah lewat saja. Ya, tidak mungkin antum mau tinggal di sana. Hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Demi Allah, kalian pasti akan mengetahuinya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Pasti kalian akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ketika kalian akan mengetahui ilmal yaqin, la tarawunnal jahim. Dan kalian akan melihat yang namanya neraka. Melihat neraka ini adzabun nafs, dan adab secara kejiwaan. Belum dimasukkan ke dalam neraka. Melihat neraka saja itu sudah azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada Firaun di dalam kuburnya. Apa makanannya Firaun? Makanannya Firaun apa? Yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, saya Tuhan yang paling tinggi. Apa makanannya Firaun? Ada yang tahu? Hidangannya Firaun pagi gini dikasih hidangan sama Allah. Sore nanti ada hidangan lagi. Apa makanannya? An-nar yu'raduna 'alaihi ghuduwwan wa 'ashiyya. Bahwasanya api neraka itu dilihatkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Ini azab secara kejiwaan, dilihat saja sebelum nanti dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah kalian dapatkan. Wallahi la tus'alunna yaumal qiyamah an hadin na'im. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan ditanya tentang nikmat yang telah kalian dapatkan pada hari kiamat. Ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum sempat makan. Ya, belum sempat makan. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah diberikan. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah, bagaimanapun pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh para sahabat Ansar, ya, kadang namanya manusia, dan orang-orang muhajirin dia pun nggak mau menjadi benar, ya. Kalau dia cuma sering diberikan bantuan, kadang orang ini harus tahu diri, ya. Jadi orang-orang muhajirin mereka juga tahu diri. Tak enak kalau dibantu terus-terusan. Sehingga Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan bersama Sa'ad bin Rabi dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, disaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika disaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi, ya, Sa'ad bin Rabi ini dia memberikan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, karena Sa'ad bin Rabi ini dia memiliki harta yang begitu banyak. Dia kaya raya. Dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, bahwasanya aku memiliki harta. Dan aku akan memberikan separuh dari hartaku ini kepadamu. Bayangkan separuhnya. Kalau misalkan punya 1 miliar, berarti berapa? Dikasih 500 juta. Tidak kenal loh ini tadi. Tapi disaudarakan sama Rasulullah SAW. Separuh anak kasihkan. Ya. Wa anna li zaujatan. Dan aku memiliki 2 istri. Ya. Dan aku akan menceraikan salah satu istriku. Dan ketika selesai masa iddahnya, maka nikahilah istriku ini tadi. Ya, harta dikasih, istri juga dikasih. Ini namanya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berpisah nanti juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Dullani ala suq. Tunjukkan kepada aku di mana pasar. Ya, karena memang tidak mau, mereka itu menjaga izzah. Kita ini orang yang beriman itu memiliki izzah, tidak mau meminta-minta. Apapun yang mereka usahakan, mereka berusaha. Mereka apapun, apa yang mereka jual, mereka jual. Dullani ala suq, di mana pasar, saya mau jualan di pasar. Maka Abdurrahman bin Auf dia berjualan di pasar. 2 minggu kaya raya Abdurrahman bin Auf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itu adanya usaha, tidak diterima tawarannya Sa'ad bin Rabi'. Kalau antum gimana? Dikasih, terima ini tadi. Oh ya, jazakallah khair. Terima kasih. La dullani ala suq.
Ini potret sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Darda dan juga bersama Salman Al-Farisi. Salman ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Faris, dari Persia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mau memberikan hidayah dimanapun mereka ada, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dari Persia. Jadi perjalanannya Salman ini sangat panjang ya. Dari Persia, kemudian dari Persia ke Syam, kemudian ke Turki, sampai ke Turki, kemudian sampai dia dijual menjadi budak, sampai bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niatnya dia mau belajar, justru dia dijual jadi seorang budak. Ya. Ketika sampai di sana, maka dia dibebaskan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar surbannya, siapa di antara kalian yang mau membebaskan Salman? Jadi memang ada tolong menolong mereka itu. Semua emasnya, ini ya hartanya, dinarnya dikumpulkan, berikan kepada bos. Akhirnya dia bebas Salman ini tadi. Ya, Salman kalau ditanya, "Di mana tempatmu Salman? Rumahmu di mana Salman?" "Di masjid." Ya. Masjid. "Apa bantalmu wahai Salman?" "Bantalmu apa?" Ya, Salman mengatakan, "Bantalku adalah qiyamul lail." Bantalku ini qiyamul lail, salat malam. "Apa makananmu wahai Salman?" Ya, "Apa makananmu wahai Salman?" Makanya Salman apa? As-sabr, sabar makananku. Ini Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi ketika Salman ini tadi diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Allah memberikan hidayah kepada Salman. Salman ini kalau ditanya, siapa ininya, nasabnya? Siapa nasabnya? Orang itu kadang bangga dengan nasabnya. Sebagaimana Abu Thalib, "Ana ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan." Salman ditanya, "Ana Abdullah." Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat yang lain menyebutkan nasabnya, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Salman minna ahlul bait." Salman itu golongan kami, ahlul bait. Dia termasuk ahlul bait. Dimasukkan ahlul bait. Dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, bahwasanya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja kalau engkau kehendaki. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Dan dialah Allah yang paham siapa di antara hambanya yang akan mendapatkan hidayah. Yang pantas mendapatkan hidayah Salman, bukan Abu Thalib. Padahal Abu Thalib, Rasulullah SAW cinta kepada Abu Thalib. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sehingga Rasul mengatakan kepada amminya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatul hajju laka indallah." Ya ammi, katakan la ilaha illallah. Yang kalimat tersebut aku akan jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi persaudaraannya Abu Thalib ini bersama yang lainnya bukan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang satu itu ingin membahayakan kepada teman yang lainnya. Jadi di sana ada Abu Jahal, Abu Sufyan yang dahulu belum masuk Islam. Mereka mengatakan, "Atarghab am millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? "La, bal ala millati Abdul Muthalib." Ya, saya akan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Ya. Tapi Allah lihat, padahal Abu Thalib ini dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman di mana? Dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Salman, maka disaudarakan bersama Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sederhana. Yang begitu sederhana, sangat-sangat sederhana Salman. Bahkan istrinya Abu Darda ini istri yang sangat cantik. Ya, kalau melihat istrinya Abu Darda dikabarkan oleh ya para ahli sejarah, kalau melihat istrinya Abu Darda, mata tidak berkedip, kaki tidak melangkah. Ya, kaki itu tidak bergeser, mata ini tidak berkedip. Cantiknya istrinya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika di sana, maka Salman ini ingin tidur di rumahnya Abu Darda. Ya, Abu Darda ini luar biasa. Jadi di rumahnya itu cuman ada selimut, ya selimut yang sangat tipis. Jadi antum kalau sudah musim dingin di Madinah sekarang ini musim dingin, itu dinginnya luar biasa, sampai menusuk ke tulang. Tapi Abu Darda itu punya selimut yang sangat tipis. Sedangkan tempat tidurnya itu dari pelana kuda. Tempat tidurnya Abu Darda, dia betul-betul sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ketika
Salman ini masuk ke dalam rumahnya, ya, sampai di rumahnya, maka diberikan makanan. Salman ingin makan, tetapi Abu Darda tidak makan. Ditanya sama Salman, ayo makan. Ana shaim, saya puasa. Tidak ada puasa, sekarang kamu makan. Disuruh makan sama Salman. Dilihat sama Abu Darda, loh, saya ini puasa, tidak makan. Ayo makan. Karena memang puasa sunnah. Akhirnya makan. Selesai makan, maka Abu Darda ini tidur bersama Salman. Ketika mau tidur, ternyata Abu Darda ini nggak tidur. Dia sholat. Ditarik sama Salman. Ayo tidur. 6. Disuruh tidur. Ketika sepertiga malam, maka dibangunkan, mereka sholat malam. Ketika selesai kejadian ini, maka Abu Darda ini seakan-akan dia keluar dari kebiasaannya. Ya, padahal yang satunya muhajirin, satunya ansar. Ya. Kemudian keluarlah Abu Darda ini mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengadukan tentang kejadian ini tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sadaqa Salman. Sungguh benar Salman. Salman mengatakan, fa inna li nafsika 'alaika haq. Wahai Salman, wahai Abu Darda, bahwasanya dirimu ini, atas dirimu itu memiliki hak. Fa inna li nafsika 'alaika haq wa inna li ahlika 'alaika haq. Dan juga keluargamu itu juga punya haknya. Fa'ti li kulli di haqqin haqqahu. Berikanlah mereka yang memiliki hak itu haknya. Berikan haknya. Dirimu punya hak, istrimu juga punya hak, berikan haknya. Karena pakainya istrinya Abu Darda cuma itu aja. Kasih haknya. Ya. Maka Rasul mengatakan sadaqa Salman. Jadi mereka itu juga saling memberikan nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kehidupannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dan yang paling utama yaitu bagaimana seseorang dia membangun persaudaraan ini tadi di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjauhkan yang namanya bercerai-berai. Tapi kalau sudah kumpulnya itu karena dunia, suatu saat dia akan berpecah. Seakan-akan mungkin mereka itu kumpul ya, tapi hati mereka tidak menyatu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulun tahabbani fillah wa tafarraqa fillah. Yaitu 2 laki-laki atau 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berpisah nantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah. Jadi memang teman yang baik ini tadi dia akan bisa memberikan syafaat. Ya, jadi kalau memang ada ahlu sunnah di sana, yang dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita saling menjalin hubungan. Jangan sekali-sekali hubungan ini karena urusan dunia saja, karena menguntungkan, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, sehingga Rasulullah sallallahu menggambarkan ada asyuhada, ya asyuhada, dan juga as-salihin dan anbiya. Mereka mengatakan, mereka menginginkan ada orang-orang yang duduk di tempatnya ketika di surga. Siapakah mereka? Ya, siapa mereka? Yaitu mereka yang saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama yaitu masalah tauhid. Sebagaimana Allah mengatakan, syara'a lakum minad din, bahwasanya Allah itu telah mempersyariatkan kepada kalian dari agama. Ma wassa bihi Nuh, sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi wassalam. Nabi Nuh ini dakwah kepada kaumnya berapa lama? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Kalau Nabi Nuh dia dakwah kepada kaumnya, yang pertama kali dikatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, dan aku tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairi. Ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaihi wa ma wassa bihi Ibrahim. Sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Ya, millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Fa aqim wajhaka lid-din hanifah. Wajahkanlah, palingkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ma wassa bihi Nuh
Walladzi auhayna ilaihi wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Agar mereka itu menegakkan yang namanya agama dan tidak bercerai-berai. Ya, tidak bercerai-berai. Dan biasanya yang menyebabkan hati kita ini benci kepada saudara kita itu pasti karena urusan dunia. La tabaghadu. Dan jangan kalian itu saling menghasut. Makanya Allah itu menggambarkan tentang bagaimana kita itu bermuamalah. Di dalam surat Al-Hujurat, ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum dia mencela kepada kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dicela itu jauh lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan juga wanita yang satu dengan wanita yang lainnya ini jangan saling mencelah satu sama lainnya. Ya, karena mencela ini bukan akhlak yang baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, dan janganlah kalian itu tanabaz bil alqab, yaitu memberikan julukan-julukan yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bahwasanya kefasikan itu buruk setelah keimanan. Ya, bi'sal fiskul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya apa? Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian adzan. Adzan ini apa? Prasangka. Antum tidak ngerti, tiba-tiba antum sudah mengambil kesimpulan sendiri, padahal antum nggak paham. Adzan, prasangka. Fa inna dzan akdzabul hadits, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prasangka ini merupakan ucapan yang paling bohong. Antum tidak tahu dia. Ya, jangan kita membuka ranah syaitan, talbisul iblis. Iblis ini selalu memberikan bisikan-bisikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, fa innahu ya'mur bil fahsya wal munkar. Maka syaitan itu akan memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan juga perbuatan munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, apabila bukan karena rahmat Allah dan bukan karena karunia dari Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satu pun yang akan membersihkan jiwanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, dan dialah Allah yang akan membersihkan siapa saja Allah kehendaki. Walakin Allah yuzakki man yasha, dan adzan ini kita jauhi. Enggak tahu kita tutup. Ya, dan harus bisa dilawan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari dzan itu sebuah dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Tajassas ini apa? Tajassas apa? Mencari-cari kesalahan. Antum cari kesalahan. Antum kalau cari kesalahan anak banyak, sangat banyak. Namanya dicari. Ya, kalau dicari itu pasti nemu. Ada orang yang dia kebiasaannya dia nilai kesalahannya orang. Ya, dia jadi malaikat. Salah ada yang dia tugasnya malaikat dia ambil. Karena nggak ada kerjaan lain. Dia catat semua kesalahan orang. Ini kesalahannya fulan, kesalahannya fulan, kesalahannya fulan. Dia cari kesalahannya. Ya, wala tajassas. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ini salah. Tidak ada yang semuanya benar. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, mereka yang taubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada saudara kita yang salah, jangan antum sebarkan kesalahannya. Antum tahu fulan kesalahannya, fulan antum sebarkan. Nanti jatuhnya ghibah, tajassas. Antum salah, tahu saudara antum salah, antum pegang tangannya, antum sampaikan nasihat. Di sana ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang gentleman. Gentleman saja. Salah, sampaikan ini kesalahannya antum, sampaikan dengan hikmah, ya, dan perbaiki. Selesai. Dia mau memperbaiki, alhamdulillah. Tidak mau memperbaiki, ma anta ilal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya. Sehingga Allah SWT mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat. Dan mereka melaksanakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Dan mereka itu saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling menasihati di dalam kesabaran. Kasih nasihat yang tersembunyi.
Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya, apabila Allah tidak menurunkan hujahnya, yaitu 114 surat kepada hambanya, kecuali satu surat ini saja, al-asli lakafathum, cukup sudah. Ya, kalau sudah diamalkan sudah cukup. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da, dan jangan kalian menghibai satu sama lain. Ghibah ini penyakit. Ya, wala yakhtab ba'dukum ba'da. Dikatakan semua kesalahan orang ini disebutkan sama dia. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa di antara ghibah? Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul mengetahui. Al-ghibah dzikra akhak bima yaqra. Ghibah itu engkau sebutkan ya kesalahan atau aib yang ada di dalam diri saudaramu dan dia benci kalau aib itu disebutkan. Kita semua punya aib. Ya, makanya di antara namanya Allah As-Sattar. Allah itu As-Sattar yang Maha menutupi. Orang kalau dia minta ampun sama Allah, istighfar dia sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan istighfarnya, ampunannya, yaitu Allah akan menutupi kesalahannya, ditutup sama Allah. Kalau Allah sudah menutup kesalahannya, aibnya, mengapa harus dibongkar? Ya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya. Kalau kita itu tahu aib saudara kita, ini ujian buat kita. Tahu aib itu panas, ingin dia sampaikan. Ya, ini bahaya. Dzikra akhak bima yakra, yaitu menyebutkan aib saudara kalian yang kalian tidak, yang dia sendiri benci itu disebutkannya. Ya, itu kalau memang ada di dalam dirinya. Kalau memang tidak ada, jatuhnya apa? Ada saja, maka ini jatuhnya sebuah dosa, bahkan dosa besar. Kalau memang ada, padahal memang benar. Ustaz, ana sampaikan ini benar memang. Dia itu ini. Nah, tapi ada ghibah, namanya ghibah. Kalau tidak ada di dalam diri saudara kalian, jatuhnya apa? Buhtan, membuat dosa, fitnah kepada mereka. Buhtanun azim, ini merupakan fitnah, kebohongan yang sangat besar. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah. Ya, apakah kalian suka ketika kalian itu memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, pasti kalian akan membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, wallahu taala alam. Sangat panjang ya berkaitan masalah urgensi persaudaraan ini. Ana tutup dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara permisalan orang-orang yang beriman. Mathalul mu'minin, permisalan orang yang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam lemah lembut mereka, di dalam persaudaraan mereka. Mathalul jasadil wahid, seperti satu jasad. Kita ini orang yang beriman, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, apabila salah satu anggota itu dia mengeluh sakit, entah giginya, entah kakinya, ya, entah matanya atau yang lainnya, idza ishtaka minhu udhun tada'alahu bisahiril jasadi bisahri wal humma, maka semua anggota tubuh ini dia akan merasakan sakitnya, bahkan dia akan merasakan dia tidak bisa tidur, dan dia juga akan merasakan humma, yaitu demam. Ini permisalannya orang yang beriman. Ya, bisa antum merasakan. Ya, yang tahu bisa merasakan ini hati kita, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Fadhal. Ini sudah kiep ini enggak? Fadhal, pertanyaan? Silakan. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka kita akan tersibukkan dengan yang namanya kebatilan. Ini pasti. Ketika seorang dia menyebutkan kesalahan fulan, kita sibukkan dengan ilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah sibuk dengan ilmu, nantinya kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Al-haqqu min rabbik, katanya Allah. Bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal mumtarin. Dan jangan sekali-kali kalian itu akan menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbik.
Dan syak ini juga dari syaitan. Keraguan itu datangnya dari syaitan. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini akan mengeraskan hati. Antum lihat orang-orang yang dia sibuk mentahdir fulan, ya, menyalahkan fulan, demi Allah hatinya akan keras. Tsumma qasat qulubuhum, katanya Allah Subhanahu wa taala, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hatinya itu akan keras, bahkan nanti akan lebih keras dari yang namanya batu. Sulit dia akan menang. Ya, sibukkan diri kita ini dengan ilmu dan amal saleh. Dua ini tadi. Ilmu, amal saleh, selesai. Dan zaman sekarang ini zaman fitnah. Dan terus alijil qalb, terus kita bersihkan hati kita. Terus antum jaga hati. Sehingga Allah SWT mengatakan apa? Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang dia mensucikan hatinya, membersihkan hati. Antum bersihkan hati ini tadi. Dan nantinya Allah akan memberikan jalannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang dia berusaha mengotori hatinya, ya. Sehingga ana sendiri tidak suka mendengarkan hal-hal yang akan merusak hati kita. Karena apa? Kita ini diberikan 3 wadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 tempat diberikan sama Allah dalam diri kita. Yang pertama akal. Ya, tempat ini, akal ini apa yang kita isi? Ya, apa yang antum isi dalam akal ini tadi? Kemudian yang kedua hati. Apa hati ini yang kita isi di dalamnya? Kemudian perut. Apa perut yang kita isi di dalamnya? Dan ini akan menentukan segalanya. Yang antum lihat, yang antum dengar, itu akan masuk di dalam kepala antum. Dan itu akan mempengaruhi di dalam hati, semuanya. Makanya dahulu Abdullah ibn Sirin, ya, Ibnu Sirin rahimahullah, ketika ada orang yang dia akan memberikan syubhat, kepada Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin mengatakan apa? Saya tidak mau mendengar. Walau meskipun separuh kalimat, saya tidak mau mendengarnya. Ya, karena apa? Itu akan membawa syubhat di dalam dirinya. Jadi pada zaman sekarang, zaman fitnah, yaitu kita sibukkan dengan 2 hal. Iman, amal saleh, selesai. Perbanyak iman. Ya, perbanyak amal saleh dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi Rasul mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu kita ini tidak bermanfaat. Was'alu lillahi ilman nafi'. Wa ta'udhu min ilmin la yanfa'. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau orang sudah ilmunya bermanfaat, ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, baru dia bisa mendapatkan rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik, antum punya anak-anak yang taat, istri-istri yang salehah. Ya, ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang telah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sibuk dengan ini. Ilmu nafi', rizqun thayyib, amal mutaqabbal. Selesai. Ada yang lebih baik dari ini? Tidak ada. Ya. Kalau kita sibukkan dengan yang lainnya dan kita sendiri bukan ahlinya di sana, wah, ini akan memberikan apa? Kerusakan yang lebih besar. Makanya penting kita ini tahu diri. Makanya para ulama mengatakan apa? Man abbadallah bighairi ilmin. Barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, ma'afsad akthar mimma yuslih. Ya, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Niatnya mau memperbaiki, tetapi tanpa ilmu, yang terjadi adalah kerusakan. Sibukkan 2 hal ini. Jangan antum sibukkan yang lain. Ya, urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Sehingga Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, ini Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Sibukkanlah diri kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian untuk negeri akhirat. Kita cari bekal untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kita cari untuk nasib kita untuk kehidupan dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik. Buatlah baik saja seperti Allah baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Jangan buat gaduh. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak mencintai dengan orang yang berbuat kerusakan. Sehingga Allah menutup ayat ini dengan Allah mengatakan tilkad darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Untuk siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'ulu. Yang mereka tidak menginginkan di dalam dirinya al-'ulu. Ulu ini sifat apa? Ulu yang dia ingin tinggi, yang dia ingin punya jabatan, yang dia bisa sombong. 'Ulu. Wala fasada, dan juga orang yang dia berbuat kerusakan dengan kemaksiatannya. Ya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan inilah balasan nantinya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Fadhal.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz ya, bahwa situasi sekarang ini kan banyak membuat ini jadi renggang. Yang tadinya satu taklim gitu, karena beda pilihan. Betul. Bisa terjadi gap, gitu. Nggak harmonis lagi lah istilahnya. Nah. Itu mungkin ya tadi sama ilmu sama amal soleh. Yang kedua Ustaz, masalah hibah. Hibah itu kan termasuk dosa ya. Karena ini ada yang mengatakan bahwa kalau istilahnya orang Jawa itu ngerasani kan, ya. Ngerasani. Bagaimana kalau ngerasani pemimpin kan, ya. Dan pemimpin itu sangat dosa. Karena ada yang mengatakan itu boleh gitu ya. Dengan berujar pada Fir'aun itu dirasani terus di dalam Al-Quran gitu. Dengan tujuan mungkin masyarakat ini apa ya, tersadarkan, melek istilahnya, sehingga tidak, katakanlah tidak milih itulah. Terima kasih. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya ketika perang antara Persia dan Romawi, kita posisikan di sini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persia perang bersama Romawi, ya. Apakah dia muslim di antara mereka berdua dahulu? Enggak ada. Tapi orang yang beriman megang yang mana? Romawi. Kenapa kok dia megang Romawi? Karena mereka ahli kitab. Mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Ghuribatir Rum." Ghuribatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, bahwasanya Rum ini dia kalah. Dan kelak nanti setelah kekalahannya dia pasti akan menang. Fi bid'i sinin, nanti pada beberapa tahun. Yafrahul mu'minu binasrillah. Dan orang-orang beriman itu akan bahagia dengan kemenangannya kaum Romawi. Apakah mereka mendapatkan manfaat dari kemenangan Romawi ini tadi melawan Persia? Karena orang Romawi dia lebih dekat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala daripada Persia. Karena memang di dalam agama kita itu ada kaidah yang sangat penting. Irtikabul akhaffu darurain. Kita mencari mudarat yang lebih ringan. Ya, kita bisa meninjau. Jadi orang yang berakal itu dia bisa menimbang. Mana di antaranya yang bisa mendatangkan mudarat yang lebih kecil. Mungkin sama-sama mudarat, sama-sama memberikan mudarat, tapi kita mencari mana di antara mudarat ini yang dia mendatangkan mudarat yang lebih kecil. Ya, sehingga kerusakan nantinya itu dia akan lebih rendah. Ya. Jadi kalau memang masalah ini tadi kita tahu bahwasanya segala sesuatu urusan ini lillahil amru min qabl wa min ba'd. Ini semua adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya, ini miliknya Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Qulillah," katakan wahai Muhammad, "Mamalikal mulk." Posisi kerajaan itu miliknya Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah itu akan memberikan kerajaan kekuasaan kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah juga akan mencabut kekuasaan kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah itu akan memuliakan siapa saja Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan juga Allah akan menghinakan siapa saja Allah kehendaki. Biyadikal khair. Bahwasanya di tangannya Allah segala kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup orang beriman dia husnudzon kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada kuasa di sana. Nantinya Allah akan menentukan. Ya, nanti Allah akan menentukan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkaulah ya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini semua tidak terlepas dari yang namanya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, ini semua tidak terlepas dari yang namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita orang beriman berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, berkaitan masalah ghibah. Ya. Ghibah ini ada memang di antara ghibah-ghibah yang dibolehkan. Contohnya ketika, contoh ringannya saja ya. Ketika ada istrinya Abu Sufyan, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia menceritakan bahwa suaminya ini suami yang bakhil, suami yang pelit. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan ya aib suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan niatan apa? Dia ingin mendapatkan jalan keluar. Kalau memang dia niatnya untuk jalan keluar, maka dibolehkan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syuh. Ya Rasulullah, bahwa si Abu Sufyan ini seorang yang pelit,
bolehkah aku mengambil uangnya tanpa dia ketahuinya? Maka Rasul mengatakan, ambillah hartanya yang cukup, mimma yakfik, yang cukup untukmu. Ya, dibolehkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini namanya apa? Riba. Apakah orang ini riba? Dia riba, menyebutkan bahwasanya dia laki-laki yang pelit, dia riba. Tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kebaikan. Ya, apalagi kalau yang kita riba ini adalah pemimpin. Orang yang beriman itu dia berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai lisan kita ini akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Id yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ucapan yang kita keluarkan kecuali di sana raqibun 'atid yang akan mencatat semuanya. Sehingga ketika saya pernah membaca salah satu kisah Ibnu Sirin di dalam kisah tabi'in, ketika ada orang-orang yang dia ini mencela pemimpinnya, dia mencela pemimpinnya, dicela pemimpinnya sama dia, ya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Ibnu Sirin, apakah dengan mencela pemimpin ini tadi saya akan mendapatkan pahala? Maka Ibnu Sirin mengatakan, ketahuilah bahwasanya engkau itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap aib yang telah aku ceritakan kepadanya. Apakah dia juga tidak akan menuntut? Pemimpin ini nanti dia juga akan menuntut. Ya, dia juga akan menuntut. Kenapa dia dighibahi? Dia akan menuntut nantinya. Ya, kalau memang yang dia lakukan sebuah kezaliman dan itu betul sebuah kezaliman, maka dosanya akan kembali kepadanya. Kalau sebaliknya, memang dia tidak melakukan sebuah kezaliman, maka kita yang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada diri kita. Sehingga Rasulullah sallallahu mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, muflisu fina mala dinar wala dirham. Muflis yaitu orang yang tidak punya harta dinar wala dirham. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bil hasanat. Al-muflis yaitu ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasanat, dengan kebaikan yang sangat banyak. Ya, dengan PD-nya dia datang. Ya, pada hari kiamat. Waqad syatama hadza, dia telah menghina fulan dan dia telah memukul fulan, dia telah memakan hartanya fulan dan dia telah mengambil haknya fulan, dia telah membalimi fulan. Sampai kebaikannya yang telah dia lakukan ini dikasihkan sama fulan ini tadi. Ya, dikasihkan sama fulan. Kemudian ketika habis ya kebaikannya, maka keburukannya fulan ini, dosanya fulan dikasihkan sama orang ini tadi yang membalim. Siapa yang lebih bangkrut lagi? Bangkrut dia. Makanya kalau memang kita sibukkan diri kita dengan kebaikan, kalau memang dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah kezaliman itu akan dia tanggung nantinya. Makanya Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan jangan akan mengira ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ghafil, tidak mengetahui terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang zalim. Ya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, dan Allah itu akan mengakhirkan nantinya ketika mata mereka itu terbelalak. Nanti ada yaumul hisab. Ya, ada yaumul hisab, ada hari pengadilan. Yaumul fasl. Fasl itu diberikan koma sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihisab semuanya sama Allah. Kalau berkaitan masalah Fir'aun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya, karena Allah menyebutkan. Ya, Allah menyebutkan di antara kejelekannya Fir'aun, bagaimana durhakanya Fir'aun, itu sebagai pelajaran bagi kita di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan di dalam akhir surat Yusuf, Allah berfirman, mengapa Al-Quran itu dibagi menjadi 3? Ada yang namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Ada yang namanya Ahkam, tentang hukum-hukum. Dan juga ada yang namanya Tauhid, menjelaskan masalah Tauhid. Ya. Masalah Qasas ini Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Bahwasanya di antara kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Maka haditsan yuftara. Bahwasanya itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi untuk membenarkan bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun, dan dia merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kita ini mendoakan, selesai. Akidah Ahlussunnah itu bukan mencela para pemimpin. Akidah Ahlussunnah kalau memang dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, kita dengar dan taat di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksiat. Ya,
Isma' wa atik, kata Rasulullah SAW, dengar dan taat. Wa in ukhida malak wa udriba dhahrak isma' wa atik. Meskipun dipukul punggung kalian, meskipun harta kalian dirampas, isma' wa atik. Dengar dan taat. Ya, makanya berat. Orang kalau jadi pemimpin ini hisabnya berat. Ya, hisabnya berat. Makanya orang-orang dahulu itu, kalau kita belajar pembelajaran para salaf dahulu, mereka itu menjauh dari namanya kepemimpinan. Menjauh dari yang namanya kekuasaan, karena ini bukan hal yang mudah. Kita kadang ngurus diri kita sendiri, ngurus keluarga kita sendiri kadang sudah sulit. Bagaimana kalau ngurus masalah umat yang begitu banyak? Makanya dia harus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para salaf dulu mengatakan, apabila lau anna li da'wati mustajabah, apabila aku memiliki dakwah, doa yang mustajabah yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, la da'utu li sultan, maka aku akan memberikan doa tersebut kepada para penguasa. Karena kebaikannya penguasa akan memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Sedangkan ketika aku doa itu untuk aku baik sendiri, maka tidak akan pengaruh kepada yang lainnya. Lihat bagaimana akidahnya para salaf dahulu. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik, yang saleh, yang dia dekat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masa cuman gara-gara ini tadi terus ini masalah dunia, masalah yang remeh. Ya. Ibu-ibu, jelas ya? Jelas atau belas ya? Masya Allah, tabarakallah. Taib, masyaallah mu'minin, rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya pada pagi hari ini. Semoga disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, mendatangkan ilmu yang bermanfaat, melembutkan hati-hati kita, dan mendekatkan diri kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.